Kita mulai ya. Saya rekam mulai kuliah kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, saya sekarang ini masih ada di kampus ya, jadi ada urusan dari pagi. Jadi saya pikir saya minta undur jam pulang ya. Soalnya baru kelar sekarang. Jadi saya masih ada di kampus sekarang. Oke ya, kita masuk materi minggu lalu bab 5 tentang basic organization design. Kita sekarang masuk materi masih di dalam organizing, tapi bagian kedua dari organizing. Sambil mereview ya, bahwa peran dari manajemen, tugas dari manajemen agar pencapaian tujuan organisasi dapat berlangsung efektif dan efisien. Itu alasan mengapa perlu hadir manajemen dalam organisasi. Apa saja proses dalam manajemen itu? Ada 4 proses utama. Pertama, planning. Yang kedua, organizing. Ketiga, leading. Keempat, controlling. Kita sudah membahas tentang planning. Kenapa harus ada planning? Karena organisasi kita berada di dalam sebuah lingkungan yang selalu berubah. Itulah sebab mengapa butuh planning. Karena situasi yang selalu berubah itu akan menyebabkan adanya dampak. Maka, kalau mau kita detailkan alasan mengapa harus planning, dampak yang terjadi dari perubahan pada lingkungan harus kita minimize. Yang kedua, setelah mereduksi pengaruh atau dampak, yang kedua, supaya organisasi punya arah dan tujuan, ada guidance. Yang ketiga, kita tidak ingin melakukan hal yang sia-sia, terlebih lagi melaksanakan hal yang redundansi, yang bertumpuk-tumpuk berulang-ulang. Dan yang terakhir, yang keempat, alasan kita harus punya planning. Keempat, masih ingat? Supaya ada standar kontrol. Ya, nanti dalam mengendalikan, kita punya tolak ukur atau perbandingan. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau makanan itu kita tahu yang ini enak, yang itu asin. Jadi harus tahu ukuran asin itu seperti apa. Jadi ada standarnya. Persoalannya standarnya itu bisa beda-beda. Ya. Kalau saya disamakan dengan orang Jawa tentang manis, orang Jawa bilang ini masih tawar, saya bilang sudah manis sekali. Orang Jawa bilang ini tehnya belum manis, saya bilang ini kolak bukan teh. Gitu. Karena standar manis saya tidak sama. Sehingga cara mengevaluasi, cara mengendalikan akan beda. Ya, itu adalah planning. Kemudian, walaupun tidak dibahas secara khusus, ya
Saya sudah minta kamu membaca bahwa yang namanya pengambilan keputusan, making, semuanya harus merujuk kepada apa yang direncanakan. Oke, itu sudah tuntas bagian pertama tentang planning. Jadi ringkasnya, planning itu adalah menentukan apa yang menjadi target dan menentukan bagaimana strategi atau cara untuk mencapai planning. Next, step kedua adalah organizing. Organizing secara umum adalah kita tahu apa yang harus dikerjakan, what to be done, dan tahu bagaimana cara ngerjakannya, how to be done. Secara umum itu organizing. Detailnya, kita memulai organizing itu adalah membuat struktur organisasi. Ya. Kenapa? Karena organisasi ada 3 unsur. 1 ada tujuan, 2 berisi manusia, people, yang ketiga di situ ada struktur. Apa? Karena definisi organisasi adalah a systematical arrangement, ya, pengaturan yang sistematis. Maksudnya yang sistematis itu ada prosedur, ada tatanannya. Kita sebut struktur yang pertama, itu kita terjemahkan sebagai struktur organisasi. Organisasi harus dirancang strukturnya. Itu yang kita sebut dengan organization design. Rancangan organisasi yaitu sebuah proses di mana seorang manajer itu bukan pejabat, tapi manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Adalah sebuah proses di mana seorang manajer membangun, mendevelop, atau mengubah, change struktur organisasi. Tentunya struktur organisasi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita sudah membahas apa saja jenis-jenis struktur organisasi. Kita sudah tahu ada 2 kelompok besar dalam struktur organisasi, ya, yang serius, yang beneran, ya, yaitu struktur fungsional dan satu lagi struktur divisional. Kalau bagi organisasi yang tidak formal, kita sebut sebagai simple, yang sederhana. Ya, mungkin ya kayak organisasi panitia 17-an gitu ya. Namun ada kalanya kita membutuhkan struktur gabungan dari fungsional dan divisional. Namanya matriks. Jadi definisi organization design, kemudian jenis struktur. Nah, apa alasan kita membuat struktur organisasi? Alasannya ada 2. 1, supaya mudah dikendalikan, ya, ujung-ujungnya supaya controllingnya enak. Dan satu lagi, supaya mudah dalam pengambilan keputusan. Itu 2 alasan besar mengapa kita harus punya struktur organisasi. Kalau yang pertama, untuk controlling, hal yang harus kita perhatikan dalam membuat struktur organisasi adalah 1, kita tetapkan rantai komandonya seperti apa. Yang kedua, kita tetapkan span of control, ya, rentang kendalinya sampai di mana. Yang ketiga, kita tentukan otoritas atau kewenangan dari setiap bagian yang ada di dalam struktur tersebut. Yang keempat, yang disebut dengan kontrol juga maknanya adalah kita mengatur apa saja kekuasaan atau power dari setiap bagian yang ada dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir, kita menentukan tanggung jawab atau responsibility dari setiap posisi yang ada di dalam sebuah struktur organisasi.
Jadi dengan alasan kontrol ada 5 hal. Yang keenam, hal yang keenam yaitu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bahwa struktur organisasi dibuat karena kita mau menerapkan apakah sentralisasi ataukah desentralisasi. Oke ya, saya anggap itu sudah kamu pahami. Poin pertama dari organizing yaitu rancangan organisasi. Nah, selanjutnya jika kita sudah selesai membuat sebuah struktur, maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi struktur tersebut. Itulah materi bab 6 ini tentang staffing and human resource management. Ya, staffing maknanya sebetulnya adalah kita mengisi struktur tersebut dengan menempatkan orang di dalam struktur tersebut. Oke, apa yang akan kita pelajari? Pertama, kamu harus dapat menjelaskan, ya setelah belajar ini, kamu harus dapat menjelaskan bagaimana proses pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, kamu harus tahu ya apa saja yang mempengaruhi dari hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan sumber daya manusia. Ya. Yang ketiga, kamu harus bisa membedakan ya, apa yang dimaksud dengan job description, deskripsi pekerjaan, dengan job specification, spesifikasi pekerjaan. Jadi ada dua istilah yang berbeda, serupa tapi tak sama. Kamu harus bisa membedakan mana yang job description, yang mana job specification. Ya. Description penjelasan, spesifikasi itu persyaratan. Yang keempat, nanti ada istilah rekrutmen, ya, rekrutmen karyawan, dan downsizing. Downsizing itu pengurangan karyawan. Kemudian bicara tentang seleksi, ya, seleksi karyawan, ada validitas dan loyalitasnya, ya, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan saat kita melakukan seleksi karyawan, ya, kemudian metode untuk pelatihan, ya, dan selanjutnya tentang bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan. Mengevaluasi kinerja karyawan. Berikutnya, dalam Human Resource Management juga ada kompensasi. Kompensasi itu ya sesuatu yang diterima sebagai imbal balik dari seorang yang bekerja. Selama ini kita hanya bilang gaji, padahal nggak cuma gaji atau upah. Ya, di sini wage, wage misalnya, wage structure, ya, struktur gaji, struktur upah. Kompensasi nggak cuma gaji, segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai pengganti atas prestasi kerjanya itu disebut kompensasi. Dan terakhir, dalam manajemen sumber daya manusia banyak hal-hal lain-lain, ya, termasuk sexual harassment, ya, kemudian operasi, ya, kemudian gangguan-gangguan di tempat kerja dan sebagainya. Oke, kita mulai yang pertama tentang human resource management, manajemen sumber daya manusia. Kalau saya tidak salah, semester
5 ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia khusus untuk anak FI ya. Ada mata kuliah sendiri nanti. Karena akan lebih didalamin secara detail ya apa saja yang kita pelajari dalam Human Resource Management. Di sini hanya setengah babnya aja. Nanti itu ada mata kuliahnya satu mata kuliah. Adalah fungsi manajemen yang memperhatikan, yang fokusnya berkaitan dengan satu, getting, cara memperoleh apa? Memperoleh karyawan yang kompeten. Yang kedua, training, cara mendidik karyawan supaya jadi kompeten. Yang ketiga, motivating, memotivasi supaya karyawan tetap selalu kompeten. Dan yang keempat, keeping. Keeping itu menjaga karyawan yang kompeten. Jadi, Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia adalah sebuah fungsi manajemen yang perhatiannya berkenaan dengan bagaimana cara mendapatkan karyawan yang kompeten, bagaimana mendidik karyawan supaya jadi orang yang kompeten. Yang ketiga, bagaimana cara untuk memotivasi agar dia selalu kompeten. Dan yang terakhir, bagaimana menjaga agar orang yang kompeten tetap ada di kita, nggak lari ke tempat orang lain. Jadi di sini kita lihat 4 fungsi manajemen yang berkaitan dengan Human Resource Management. Kalau kita lebih detailkan lagi, yang namanya mencari orang kompeten, getting itu mendapatkan orang kompeten, penerimaan karyawan baru maksudnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ya, supply dan demand, ya, ketersediaan dan kebutuhan karyawan. Jadi kalau ada perusahaan kondisinya, atau organisasi kondisinya sedang membutuhkan, maka dia akan rekrutmen. Tapi jangan harap ada penerimaan karyawan kalau di perusahaan tersebut justru sedang ada PHK. Training pada prinsipnya adalah mendidik orang supaya berkompeten. Kompeten seperti apa? Yang dimaksud dengan training itu sebenarnya tujuannya adalah supaya matching, ya, cocok antara kemampuan dan keterampilan si karyawan dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Kalau poin kedua ini, saya orang yang pernah mengalami saya dulu S1 teknik elektro, dan elektro saya harus kuat. Tapi saya kerja sebagai karyawan Telkom. Pertanyaannya, apakah Telkom itu butuh sarjana teknik elektro harus kuat? Jawabannya iya. Walaupun tidak sebesar kebutuhan orang teknik telekomunikasi atau elektro arus lemah. Sampai pada suatu waktu saya dibilang, saya sudah sampai ke pangkat yang paling tinggi jika saya masih jadi orang elektro arus kuat. Saya nggak bisa naik pangkat lagi. Apa kata orang SDM? Anda harus pindah bidang. Bidangnya kemana? Ya pilihlah salah satu bidang yang sesuai dengan kebutuhan di Telkom. Bahkan saya pernah mengalami, saya dapat beasiswa dari Malaysia,
untuk S2 di bidang teknik tegangan tinggi sama Telkom dibilang boleh. Loh, saya bilang kan bukan Telkom yang bayar, beasiswa dari Malaysia. Ya nggak butuh katanya, segitunya gitu ya. Bahkan saya dibilangin waktu itu, ini bukan PLN, jadi Telkom nggak butuh S2 bidang elektro arus kuat. Sampai akhirnya pada suatu waktu karena saya sudah tidak bisa naik pangkat lagi, karena sudah paling tinggi untuk orang elektro arus kuat, saya dipindahkan ke bidang IT. Karena waktu itu untuk IT kurang, ada demand. Nah, jadi poin satu tadi, demand, ada kebutuhan. Persoalannya yang dibutuhkan adalah orang IT. Sementara skill saya, talent saya, elektro harus kuat. Alhasil apa? Oke, kalau gitu Bapak ikut-ikut training deh, kata orang SD. Ikut training berapa kali tentang IT. Ya, saya punya dasar-dasar bidang IT. Sampai akhirnya saya yang tadi ditolak oleh Telkom, walaupun Malaysia ngasih saya beasiswa untuk sekolah S2, karena beasiswanya untuk S2 teknik elektro, harus kuat, ditolak, akhirnya saya diizinkan sekolah S2 sebagai bagian dari mencocokkan, mematchingkan antara kebutuhan organisasi dengan talenta dan skill saya. Maka jadilah saya sekolah S2 IT. Sehingga begitu saya kembali, saya menjadi orang IT, bukan lagi orang elektro. Ini yang disebut dengan proses kedua dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu training itu yang dimaksud adalah mematchingkan, mencocokkan antara skill dan talenta karyawan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, motivating, menciptakan lingkungan kerja yang mensemangati karyawan sehingga dapat berprestasi tinggi. Itu motivate. Ya. Makanya dulu di Telkom itu ada bonus, ya. Ada bonusnya berupa uang masuk dalam gaji, ada bonusnya misalnya karyawan terbaik atau peserta kursus terbaik nanti bisa keluar negeri, apapun lah, memotivasi. Dan yang terakhir, keeping competent employee. Ya, saya itu sudah lama bosen jadi karyawan. Saya pensiun 2011, walaupun sebelumnya saya dari tahun 2009 saya sudah pernah mengajukan pensiun. Ya. Sebelumnya 2007 juga mengajukan pensiun. Tapi 2 kali, 2007, 2009 saya mengajukan pensiun, permohonan saya ditolak. Bahkan saya diiming-imingi, Pak, kalau Bapak mau naik pangkat, dapat gaji lebih besar lagi, gini. Intinya, jangan saya berhenti. Kita itu. Itu namanya keeping competent employee. Itu yang namanya keeping competent employee. Ada upaya-upaya untuk mempertahankan employee yang kompeten. Ya, mungkin saat itu barangkali belum ada pengganti saya. Kalau saya berhenti, pekerjaan-pekerjaan yang selama ini saya tangani barangkali akan terbengkalai. Sebab begitu saya pensiun, mengajukan lagi pensiun tahun 2011, akhirnya disetujui. Ya, salah satunya adalah karena sudah ada penggantinya. Jadi tidak ditahan lagi.
Itu tentang human resource management, tugasnya apa saja. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, bagaimana gambar ini menjelaskan proses-proses human resource management yang bersifat strategik. Kamu bisa pelajari, kamu baca buku, dan pahami diagram ini. Ya. Dimulai dari langkah pertamanya, startnya adalah dari identification and selection competent employee. Jadi walaupun kamu sekarang mahasiswa baru, semester 1, bayangkan nanti kalau kamu tamat jadi sarjana, mau ngelamar kerja. Apa persiapan yang kamu harus hadapi saat melakukan lamaran kerja? Di sini yang jelas langkah pertamanya adalah mengidentifikasi dan menseleksi karyawan yang kompeten. Pertanyaannya adalah, kompetensi apa yang diminta di satu perusahaan? Kamu harus tahu, kalau kamu ngelamar kerja, di situ mereka minta kompetensi apa? Kamu punya apa enggak? Jadi kalau nanti kamu ditanya, waktu interview atau wawancara, lamaran kerja, ditanya, Anda nanti kerjanya mau di bagian apa? Ah, itu serah Pak, yang penting begawe. Pokoknya bulan depan begaji, gitu. Dalamnya nganggur sejak tamat. Itu udah jelas, kamu nggak punya kompetensi apa-apa gitu. Kamu cuma mengandalkan ijazah, selembar ijazah sarjana, tapi kamu nggak jelas kamu punya kompetensi apa. Makanya, mumpung baru semester 1, kamu harus yakin nanti saat kamu tamat, bukan sekedar kamu punya ijazah, tapi kamu punya kompetensi. Di mana keunggulan kamu. Karena itu langkah pertamanya. Kalau langkah pertamanya sudah nggak memenuhi syarat, gimana mau diterima kerja? Orang SDM itu menseleksi kompetensi Anda. Cocok nggak dengan yang dibutuhkan organisasi? Misal lah, ya, Anda itu jago ngoding. Anda sarjana ilmu komputer, sangat hebat dalam ngoding. Tapi perusahaan itu nggak butuh tukang coding. Nggak diterima. Ya, mungkin yang dibutuhkan adalah analis. Jadi, bisa ditelusuri ya, startnya dari identifikasi dan seleksi kompeten employee. Nah, lihat panahnya urutannya kemana aja, prosedurnya, tahapannya, kamu bisa ikutin. Ya, itulah proses bagian human resource management. Ya. Oke, kalau ini saya pikir intinya bahwa ada faktor-faktor legal, faktor hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, ya, kontrak segala macam. Ya. Tapi karena ini buku Amerika, dia pakai istilah Amerika, impact dari peraturan undang-undang federal, undang-undang negara bagian, dan peraturan lokal Amerika. Ya. Kalau di kita ada undang-undang tenaga kerjaan, misalnya. Ada istilahnya tuh apa? UMR, upah minimum regional, ada upah minimum provinsi. Itu undang-undang yang berlaku nasional, daerah, provinsi misalnya, ya. Juga berkaitan dengan Amerika, ya, karena ini buku terbit di Amerika, ya, masih faktor legal segala macam. Ya. Work Council itu serikat pekerja, kita juga ada, ya, serikat karyawan, ya. Ada undang-undangnya, ini peraturan. Oke, kita masuk dalam manajemen sumber daya manusia yang pertama, yaitu adanya employment planning. Ada rencana ketenaga kerjaan.
employment tuh ketersediaan employment tuh enggak apa bahasa Indonesianya ya. Kalau saya paham bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Indonesianya apa? Employment. Tenaga kerjaan, ya. Perencanaan tenaga kerja. Jadi apa itu? Adalah proses di mana manajemen meyakinkan punya jumlah atau angka yang tepat sesuai dengan kebutuhan orang yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Nah, itu namanya employment planning. Ya. Di mana tahapannya adalah satu, melakukan assessment tentang sumber daya manusia yang ada. Setelah itu, melakukan assessment masa depan seperti apa kebutuhannya. Jadi, dua langkah itu dilakukan. Sekarang karyawan yang ada, seperti apa kondisinya, baik jumlah, kualitas, ya, dan sebagainya. Ditambah yang kedua adalah melakukan assessment kebutuhan masa depan. Masa depannya apakah tahun depan, bulan depan, minggu depan, ya terserah, pokoknya future di sini tentang kebutuhan sumber daya manusia. Jadi dengan kata lain, employment planning itu kita membandingkan antara ketersediaan sekarang dibandingkan dengan kebutuhan di masa akan datang. Ya. Kemudian ada istilah employee assessment. Jadi assessment itu pengujian, pemeriksaan, ya, tentang seberapa banyak ketersediaan karyawan kita. Bukan hanya jumlah, tapi ketersediaan itu adalah kesanggupan skillnya, kemampuannya apa saja. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah dokumen laporan yang berisi nama, pendidikan, ya, pelatihannya, ya, kemudian sebelumnya pernah bekerja di mana, ya, kemampuan bahasanya bagaimana, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan dalam sebuah organisasi. Ya, itu namanya Human Resource Inventory. Data ketersediaan sumber daya manusia. Berikutnya ada namanya job analysis. Apa itu job analysis? Yaitu assessment, ya, atau pemeriksaan tentang skill, ya, skill, keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan kemampuan, ability, yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Jadi job analisis itu misalnya, ini perusahaan butuh seorang manajer marketing. Kalau mau menduduki jabatan manajer marketing, posisi itu butuh skill apa, butuh knowledge apa, butuh kemampuan apa. Sementara nanti ada lagi jabatan lain bahwa perusahaan membutuhkan posisi untuk menjadi manajer logistik misalnya. Nah, untuk menduduki manajer logistik itu, orang yang menduduki jabatan itu harus punya skill apa, punya knowledge apa, dan punya kemampuan apa. Nah, kegiatan ini disebut job analysis. Ya. Assessment itu sebenarnya pemeriksaan. Dalam job analysis kita lihat ada komponen-komponen. Yang pertama disebut job description, yang kedua job specification. Nah, kamu harus bisa membedakan dua ini. Jadi
Dua hal ini adalah komponen dari job analysis. Job description adalah suatu pernyataan, statement tertulis. Jadi dia harus ditulis. What a job holder does. Apa pemegang jabatan itu harus lakukan. Jadi lebih kepada how it is done. Bagaimana dikerjakan. Dan why it is done. Kenapa harus dikerjakan. Atau ringkasnya, job description berisi satu task, task itu tugas. Dua, duties, duty itu kewajiban. Tiga, responsibility, tanggung jawab. Ya. Jadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk sebuah posisi jabatan. Sementara job specification adalah suatu pernyataan tentang syarat-syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan minimum agar tugas, duty, dan responsibility sukses dilakukan. Jadi, job description lebih kepada definisi dari sebuah pekerjaan, dari sebuah jabatan, berisi task itu tugasnya apa, kewajibannya apa, ya, responsibility artinya tanggung jawabnya apa. Nah, job specification adalah syarat minimum supaya orang yang bakal memangku jabatan tersebut sukses menjalankan semua tugasnya, sukses melaksanakan kewajibannya, mampu memikul tanggung jawabnya. Sampai di sini sudah bisa dibedakan apa itu job description, apa itu job specification. Nah, tadi sudah dibahas bahwa langkah pertama dalam Human Resource Management adalah getting, memperoleh karyawan yang kompeten, getting competent employee. Proses itu kita sebut rekrutmen dan seleksi. Ya. Ada dua, ada rekrutmen, ya. Jadi rekrutmen proses menentukan lokasi, mengidentifikasi, menarik, ya, supaya orang yang capable, orang yang mampu mendaftar. Seleksi proses memilih, screening para pendaftar, mana yang paling sesuai untuk dikontrak. Ada rekrutmen, ada seleksi. Nah, seleksi itu banyak cara. Ya, saya tidak akan bahas satu persatu. Kamu baca saja, banyak caranya. Ada dicari internal, ya, artinya di suatu bagian dibutuhkan orang, maka dicarilah di dalam perusahaan itu sendiri dengan cara memindahkan dari bagian lain. Atau bisa buat iklan, ya, atau pakai rujukan dari orang yang sudah bekerja dan seterusnya. Ya. Banyak ya caranya. Placement juga dan sebagainya. Di satu sisi tadi kita bicara tentang rekrutmen, penerimaan karyawan baru. Tapi jangan lupa kondisi perusahaan tidak selalu bagus.
Ya, salah satu cara untuk meningkatkan prestasi perusahaan adalah mengurangi karyawan. Namanya downsizing. Ya. Apakah dengan pemecatan, ya, hiring itu pemecatan, layoff itu dirumahkan, diistirahatkan, orang berhenti tanpa gaji, tapi masih statusnya karyawan, tapi nggak digaji. Ya. Dan masih banyak ya, atau transfer dipindahkan, atau mengurangi jam kerjanya yang tadinya seminggu 5 hari masuk, sekarang seminggu 2 hari aja, dan sebagainya. Ya. Banyak perusahaan sekarang gara-gara COVID-19, bisnisnya berkurang. Artinya dia kurang pelanggan lah, kurang dapat kontrak dan sebagainya. Maka karyawan tidak diberhentikan, namun mereka lakukan yang namanya reduce work week. Tadinya seminggu 5 hari kerja, sekarang seminggu hanya 2 kali aja. Konsekuensinya apa? Gajinya dikurangi karena kerja cuma seminggu 2 hari. Dan sebagainya. Ya. Masih banyak yang lagi ya. Early retirement, pensiun dini. Ya. Ya, itu yang saya lakukan. Ya. Saya pensiun dini dari Telkom. Orang pensiun umur 55, saya umur 44 sudah pensiun. Early retirement. Ya. Itu bagian dari downsizing. Ya. Jadi Telkom itu salah satu perusahaan yang pertumbuhannya minus jumlah karyawannya maksudnya. Ya. Banyak yang pensiun dibandingkan yang diterima. Jadi yang pensiunnya 100, terima karyawan baru paling 2 atau 3. Cara lain adalah job sharing. Ya. Nah, kalau kita jadi orang manajemen sumber daya manusia, maka banyak cara yang mungkin dilakukan dalam pengambilan keputusan saat kita menseleksi orang. Jangan sampai salah. Misalnya keputusan seleksi itu tolak atau terima. Ya. Kalau kita menolak orang yang kinerjanya rendah, sebetulnya itu adalah sebuah keputusan yang benar. Sebaliknya, menerima karyawan yang ternyata kinerjanya rendah, itu adalah seolah-olah seperti kita menerima sebuah error, menerima kesalahan. Begitu juga kita mereject orang yang sebetulnya kinerjanya bagus. Itu kembali kita juga melakukan error. Kapan kita melakukan keputusan yang benar selain menolak yang kinerjanya rendah, yaitu menerima yang kinerjanya. Jadi perlu dipertimbangkan hati-hati saat pengambilan keputusan seleksi. Tapi beda seandainya seleksi itu bukan seleksi yang murni, tapi penuh dengan polusi misalnya. Itu jangan lagi. Oke, ini barangkali bisa kamu baca sendiri ya, bahwa ada istilah-istilah yang kita gunakan dalam seleksi, ada reliability, ada validity, ya. Kemudian dalam seleksi kita membutuhkan alat bantu apa saja, tes tertulis, ya, tes simulasi, ya, bisa orang dikasih studi kasus, dia nanti disuruh mensimulasikan solusinya misalnya. Ada lagi wawancara, ya. Ada lagi
Job preview itu seperti orang dikasih tugas seolah-olah sedang menghadapi suatu pekerjaan. Dia tes sebenarnya, tapi tesnya tuh langsung suruh kerja biasanya. Ini dia sebenarnya orangnya masih tes, disuruh masuk kantor, nanti di kantor itu dia dikasih masalah, disuruh solusikan masalah. Misalnya. Itu namanya realistic job preview. Ya, orang itu ditampakkan kerjaan langsung. Misalnya kamu ngelamar jadi montir, ya, montir motor katanya. Maka dikasih motor rusak, betulin gitu. Bisa nggak gitu. Nah, itu namanya realistic job preview. Karena sehari-hari nanti tugas kamu adalah ketemu dengan motor rusak. Ya, ada mobil rusak, ya gitu, suruh perbaiki mobil. Karena kamu ngelamar jadi montir. Kamu ngelamar jadi customer service, kamu disuruh duduk di meja customer service. Terus nanti ada pelanggan yang datang ngamuk-ngamuk. Gimana cara menenangkan pelanggan tersebut? Ngamuknya ngamuk beneran. Karena kan kalian tuh akan berhadapan sehari-harinya seperti itu. Namanya realistic job preview. Nah, seandainya interview atau wawancara, ya ini yang paling sering digunakan dalam seleksi penerimaan karyawan baru, sebetulnya akan ada bias. Ya. Bias itu antara lain misalnya, orang yang menseleksi itu kira-kira pengetahuannya bagus apa enggak. Kalau kamu ketemu dengan orang yang mewawancarai, ternyata orang itu sudah sangat berpengalaman, wah, kelar hidup kamu. Jelimet pertanyaannya. Tapi kalau kamu ketemu dengan orang yang menginterview, dia sendiri karyawan baru, mudah-mudahan selamat diterima kamu. Karena dia sendiri belum punya banyak pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan wawancara. Sama juga kalau kamu kuliah, ketemu dosen muda yang ya masih kurang pengalaman, nah, biasanya jawabannya harus tepat sesuai dengan kunci jawaban. Kenapa? Si dosen itu sendiri nggak tahu. Kalau beda dari kunci, salah. Gitu. Namun kalau dosen-dosen berpengalaman, biasanya karena sudah sehari-hari dia mengalaminya, kadang-kadang ada soal yang dijawab oleh mahasiswa tidak perlu exactly 100% same. Tidak mesti harus 100% sama dengan kunci jawaban, tapi dia bisa menilai, oh anak ini sebetulnya paham. Nah, ya. Maka interview itu sangat mungkin terjadi bias. Terus sangat mungkin si interview itu memiliki persepsi. Ya, stereotip itu persepsi. Misal, ya, kamu orang mana? Orang Padang. Oh, Padang pasti pelit deh. Kamu orang mana? Orang Jawa. Oh, orang Jawa pasti kelabar-kelemar, gawanya susah, lambat. Kamu orang mana? Kamu orang Batak. Ah, orang Batak pasti kasar deh. Itu namanya stereotip. Ya. Stereotip. Persepsi yang melengket pada seorang aplikan. Ya, dan sebagainya ya. Ini masih banyak potensi-potensi kalau wawancara itu akan mengandung bias. Ya. Makanya biasanya sangat banyak unsur subjektifnya dalam interview. Ya. Masih banyak lagi yang lain. Ya, kamu bisa baca seterusnya ya. Nah, kalau sudah diseleksi, ya, sudah wawancara, kemudian diterima, proses berikutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah kita melakukan orientasi. Orientasi pembekalan. Seperti kamu mahasiswa baru.
Kamu itu dunianya dulu dunia sekolah, SMA. Sekarang tiba-tiba masuk dunia kampus. Maka hari pertama kamu masuk dunia kampus, kamu dilakukan namanya PK2. Pengenalan kehidupan kampus. Dibekali. Pembekalan itu namanya orientasi. Jadi orientasi itu pembekalan karyawan yang baru diterima supaya siap masuk ke dalam lingkungan kerja. Ya, ada orientasi istilahnya. Definisinya silahkan dibaca ya. Kemudian tujuan orientasi, jangan sampai terjadi masalah pada karyawan baru. Nah, dia belum mengenal pekerjaannya. Kurangi persoalan-persoalan tersebut. Membiasakan diri ya, membuat mereka karyawan baru jadi familiar. Ya, membiasakan diri. Kemudian memfasilitasi perubahan yang tadinya cara pandang orang luar jadi cara pandang orang dalam. Bayangkan kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan, sebelumnya barangkali kamu hanya memandang dari sisi luar. Misal, kamu selama ini adalah customer Telkom. Terus kamu tamat, lamar kerja, jadi karyawan Telkom. Harusnya diubah cara berpikirnya. Tadi cara berpikir pelanggan, sekarang jadi cara berpikir sebagai karyawan. Orang dalam nih. Kemudian setelah orientasi tadi pembekalan singkat supaya siap bergabung. Kalau sudah bergabung, peningkatan kualitas kompetensinya supaya cocok dengan kebutuhan perusahaan namanya training. Training itu perubahan skill dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan. Termasuk perilaku dan sikap. Oke, training. Training itu bukan asal training. Ya, kita harus mencari, tugas manajemen sumber daya manusia juga adalah mencari training apa yang dibutuhkan. Training apa yang cocok untuk seseorang. Dan persoalannya adalah apakah sesuai dengan tujuan strategik organisasi. Tadi saya ceritakan pengalaman hidup saya. Saya dapat tawaran beasiswa dari Malaysia untuk S2 elektro tegangan tinggi. Secara teori, apapun sekolah pasti bagus. Baik. Tapi persoalannya apakah cocok dengan strategi dan tujuan organisasi? Ternyata tidak. Ya. Jadi harusnya training itu nanti sesuai dengan strategic goal dan tentunya itu dijadikan bagian dari upaya untuk pencapaian tujuan organisasi. Dan seterusnya. Banyak metode-metode training, ya, kamu bisa baca, ada namanya on the job training, ya, dan off the job training, ya. Yang umum ini off the job, ya. Kerja praktek itu on the job, ya, dan seterusnya, ya. Nah, dalam pekerjaan sehari-hari, manajemen sumber daya manusia juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dari karyawan, namanya performance management. Ya. Jadi sebuah sistem informasi, sistem manajemen untuk mengukur kinerja. Ya, kembali lagi tentunya akan ada standarnya yang dibandingkan dengan kondisi real di lapangan. Ya, metode appraisal, saya pikir ini bisa kamu baca saja. Appraisal ini metode untuk memeriksa kinerja tadi ya. Objective rating scale adalah pemberian nilai secara individu untuk setiap kinerja yang dia kerjakan secara berperingkat. Ya.
Sementara 360 derajat appraisal 360 derajat adalah penilaian dari 360 derajat. Maksudnya seseorang itu akan dikinerja oleh atasan, oleh bawahan, oleh teman kiri, teman kanan. Itu namanya 360 derajat. Kita kadang-kadang cuma dinilai oleh atasan. Kadang-kadang bawahan juga perlu menilai kita supaya dapat sudut pandang yang lengkap. Menurut bos, kerja kita bagus apa enggak? Menurut anak buah, bagus apa enggak? Menurut kawan, kerja kita bagus apa enggak? Ya, itu namanya 360 derajat appraisal. Atau kita juga bisa melakukan yang namanya pengukuran kinerja itu dengan cara perbandingan. Ya, ini ada grup leader ranking, grup order ranking. Kita membandingkan antar kelompok dengan kelompok. Ya, prestasi antar kelompok dibandingkan. Atau perbandingan individu, si A banding si B, banding si C, dan seterusnya. Ya. Atau sistem perbandingan yang berpasangan, ya, dan sebagainya. Ya. MBO sudah kita bahas, ya, di kuliah pertama MBO, manajemen by objektif, ya, silakan diulang lagi MBO. Ya, di sini ada beberapa perbandingan-perbandingan dari banyak metode, apa keunggulan dan apa kekurangannya. Ya, silakan dibaca metode penilaian tentang kualitas sumber daya manusia, ya, cara menguji. Oke. Kalau ada kinerja yang buruk, ya, kinerja yang buruk, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti apa kinerja buruk itu? Penyebabnya adalah ketidaksesuaian skill, mismatch skillnya. Ya. Misalnya, orang hebat ini di bidang ilmu komputer, terus dia disuruh jadi tata usaha misalnya, atau jadi apalah. Dia hebatnya di komputer pemrograman misalnya, tapi sekarang disuruh menjadi orang teknik misalnya. Inadequate training, salah memberi training. Ya, orang komputer dikasih training tentang bagaimana membuat laporan pakai Microsoft Excel. Ya, nggak gunanya. Tapi kalau orang akuntansi disuruh latihan kursus Microsoft Excel, barangkali ada manfaat. Ya. Personal problem, ya, alasan pribadi, berikut disiplin, ya, dan sebagainya. Ya, ini banyak hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan atau menurunnya kinerja dari karyawan. Bisa kamu baca karikatur ini, kira-kira maksudnya apa? Ya. Kamu nanti bisa pahami sendiri apa maksudnya. Dan terakhir adalah tentang kompensasi, ya, bahwa dalam manajemen sumber daya manusia orang akan dibayar atas kinerjanya, ya. Kompensasi dan benefit, ya, kompensasi dan manfaat, ya. Dua istilah ini, ada kompensasi, ada benefit. Ya, bedanya di mana? Biasanya kalau kompensasi wujudnya uang, benefit wujudnya fasilitas. Kalau kompensasi yang pasti gaji, bonus, insentif. Nah, itu kompensasi. Tapi kalau fasilitas, dia dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat bini dinas, misalnya. Ya, siapa tahu disediakan kan? Pak, Bapak jangan pensiun, kita bini dinas segala ada Pak. Bagian dari membujuk orang supaya tidak pergi kemana-mana. Itu keeping kompeten employee. Makanya tugas kamu sekarang
carilah kompetensi, carilah ilmu, skill, keterampilan, pengetahuan, supaya menjadi keahlian. Kalau kamu itu ahli, apa saja akan dibujuk orang supaya kamu ikut mereka bekerja, jadi karyawan mereka, dan tidak boleh pensiun. Itulah pentingnya kita punya kompetensi. Ya. Kemudian, kalau punya kompetensi, kita tidak takut menghadapi dunia ini. Dulu waktu saya mau pensiun, apa kata istri saya? Pak, nanti kuliah anak-anak gimana? Saya bilang, kenapa? Takut tidak dapat rezeki. Saya bilang ke istri saya, ya, saya ini dulu anak guru. Bapak saya sebagai guru pegawai negeri, sarjana pun tidak. Cuma sarjana muda. Diploma lah istilahnya. Nah, punya bapak yang tidak sarjana, itu anaknya itu semuanya sarjana. Semuanya, bahkan adik saya 2 orang doktor semua, S3. Saya yang nyekolahkan. Saya nyekolahkan adik saya, S3 semua. Masa bapaknya S2 nggak bisa nyekolahkan anaknya kuliah? Kalau dulu bapak saya sarjana aja enggak. Kenapa? Ya karena kita punya kompetensi. Kompetensi itu akan ngikut dengan hidup kita. Gitu. Sekarang saya ngajar di Unsri. Bayangin ya, saya ini orang elektro. Saya pernah ngajar di Fakultas Teknik di jurusan Teknik Elektro. Habis itu saya pindah ke Fasilkom. Pindah Fasilkom, saya orang sistem informasi. Saya orang IT. Tapi saya selama kerja di Telkom, saya manajer bisnis performance, saya manajer marketing, saya manajer quality. Artinya apa? Ilmu manajemen pun saya telan juga. IT-nya ayo, oke. Ilmu manajemen juga saya menguasai. Jadi, kalau kira-kira saya diancam, kan kalau Anda nggak mengikuti perintah, misalnya, Anda saya pecat. Siapa lah yang ngomong itu? Karena rektor, terserah, setelah saya bilang. Jangankan berhenti dari Unsri, yang gajinya cuma 2,5 juta jadi dosen. Yang gajinya puluhan juta di Telkom aja saya berhenti, nggak takut saya hidup saya mati kelaparan gitu. Kalau saya keluar dari Unsri, swasta udah ngantri itu. Ya bukan mau sombong, bukan. Bukan mau sombong. Saya ini bahasa motivasi bagi mahasiswa, betapa pentingnya kita punya kompetensi. Kita punya kompetensi. Nah, dalam human resource management, faktor pertama yang akan diidentifikasi oleh sebuah perusahaan terhadap karyawannya adalah apa kompetensinya. Maka tadi, diagram yang gambar pertama tadi, mengidentifikasi kompetensi. Maka sangat penting untuk memiliki kompetensi. Jangan sampai kamu sarjana tapi tidak jelas bisanya apa, tidak jelas punya kemampuan apa. Oke, orang akan membayar kita dengan kompetensi yang kita miliki. Ini compensation itu adalah biasanya pembayaran sesuatu yang biasanya bersifat uang, finansial, kompensasi. Sementara benefit biasanya dalam bentuk manfaat. Manfaat itu biasanya tunjangan-tunjangan atau layanan-layanan. Oke ya, bisa kamu baca. Ini benefit non-financial reward, ya, penghargaan dalam bentuk non-finansial. Ya.
Dari dapat rumah dinas, mobil dinas, misalnya. Ya. Jenis-jenis benefit, social security. Sekarang kalau jadi PNS, dapatnya apa social security-nya? Dapat BPJS. Selesai gitu. BPJS-nya kelas berapa? Kelas 2. Ya. Tapi jadilah bahwa kalau sakit berobat gratis, mendapat kelas 2. Ya. Itu social security. Apalagi, kenapa orang berebut masuk PNS? Ya itu tadi, karena dapat pensiun. Social security. Ya, jadi masih banyak hal-hal yang lain. Ya. Paid time off from work. Contohnya, kalau di Telkom, Anda punya hak cuti 12 hari kerja dalam setahun. Cuti itu dibayar nggak? Dibayar. Tapi kalau kamu kerja di perusahaan swasta, boleh nggak cuti? Boleh, tapi potong gaji. Gitu. Nah, kan beda ya. Insurans, ya, asuransi. Ya, program asuransi kesehatan dan sebagainya. Oke, saya pikir itu ya secara garis besarnya bahwa bab 6 ini bercerita bagaimana orang yang ditugasi. Ya, jadi tadi kan kita sudah punya struktur organisasi. Struktur itu akan ada fungsi tugas masing-masing untuk setiap posisi. Ya, maka akan dicari orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut. Itu namanya staffing. Dalam bahasa Inggris staffing. Staffing itu adalah mengisi posisi yang tersedia berdasarkan struktur organisasi. Itu staffing. Persoalannya adalah isi dari posisi itu adalah manusia. Dan masih ingat pelajaran pertama kita bahwa organisasi itu bukan kumpulan bro-bro, tapi kumpulan manusia, gitu. Orang. Definisinya adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yang berusaha bersama-sama. Ya, saya guyon-guyon sampai main, ini organisasi itu bukan bro, isinya manusia semua. Memang. Tapi kadang-kadang ngurus manusia ini lebih sulit daripada ngurus bro. Ngurus gajah, ngurus singa, ngurus harimau lebih mudah daripada ngurus manusia. Gitu. Nah, persoalannya adalah struktur organisasi tadi diisi oleh manusia, bukan diisi oleh gajah. Mau bayangin ya, kalau untuk menjadi penjaga pintu pintu gerbang lah, itu diisi oleh satpam. Ngatur satpam itu susah. Kita bilang, tugas Anda jaga pintu, jangan sampai maling masuk. Dianya tidur. Terus ngapain ada satpam? Kan lebih baik kita taruh seekor harimau di situ kan? Aman tadi pintu itu pasti. Daripada susah lah jadi harimau Pak. Anjing, ayo jadilah anjing. Anjing itu patuh, anjing itu nurut, dan anjing itu bisa galak. Kita bilang, jaga di pintu ini, jangan pergi kemana-mana anjing. Guk katanya. Ya, sudah, nggak pergi dia kemana-mana. Satpam dibayar gajinya, tidur dia. Terus jaga pintu siapa? Ya. Jadi apa gunanya ada struktur organisasi kalau ternyata staffingnya salah? Ya, intinya itu cerita bab 6 ini ya, saya ringkas saja. Saya juga masih terlalu lelah karena dari pagi tadi saya banyak urusan di sini. Intinya bisa kamu baca, ini tidak terlalu berat materinya, ringan-ringan saja, bahwa
struktur yang sudah dibuat harus diisi dengan manusia, manusianya itu harus dikelola, harus dimanajemeni. Dimulai dari mencari orang yang tepat, yaitu rekrutmen. Ya. Nah, rekrutmen itu ada kaitan dengan job analysis. Job analysis itu adalah berisi job description dan job specification. Ya, supaya kita bisa tahu siapa yang tepat untuk duduk di sana, harus dijelaskan dulu deskripsi pekerjaannya apa, sehingga kita akan tahu orang yang punya kualifikasi seperti apa yang cocok untuk menduduki jabatan di sana. Kemudian setelah diseleksi, orangnya diterima, lolos seleksi, dididik. Nah, orang yang di training tadi kadang-kadang juga dalam perjalanan pekerjaannya kehilangan motivasi, maka dia harus dimotivasi. Tujuannya supaya selalu giat bekerja, selalu termotivasi untuk bekerja dengan baik. Dan terakhir, sebelum waktunya pensiun, kalau orang itu memang orang yang hebat, orang yang bagus, tetap dijaga supaya dia tidak pergi, pindah ke lain hati. Nah, seleksi itu gampang, walaupun ada yang bilang susah. Makanya, yang nyari pacar itu gampang. Yang masih jomblo memang nasib. Yang susah itu mempertahankan. Ya. Sama, karyawan juga begitu. Nyari karyawan yang mau kerja, banyak orang mau ya ngelamar kerjaan. Tapi mencari yang terbaik, itu yang susah. Sudah dapat yang terbaik pun mempertahankannya supaya tetap bersama kita juga susah. Kenapa dia susah? Ya itu tadi, di sini nanti ada lanjutannya. Bahwa pekerjaan itu beragam. Namanya work diversity ya, beragam. Nanti dalam pekerjaan sehari-hari juga bisa jadi yang namanya sexual harassment. Apa dia bahasa Indonesia sexual harassment ini? Apa ya? Istilahnya bahasa Indonesia sexual harassment? Kalau kita mengganggu orang lain atau merendahkan derajat orang lain secara seksual, apa istilahnya? Ada istilahnya bahasa Indonesia-nya apa ya? Sexual harassment itu. Melecehkan. Pelecehan seksual gitu. Pelecehan seksual tidak harus dalam bentuk seksual langsung. Maksud seksual ini karena beda jenis kelamin. Itu sexual harassment ya. Jangan kamu bayangkan pelecehan itu betul-betul kita mengganggu secara seksual, tidak. Ya. Misalnya di suatu perusahaan, perempuan itu dianggap nggak mampu. Nah, itu bagian dari sexual harassment itu. Ya. Misalnya, pelecehan. Apalagi kalau sampai memang betul-betul diiniin, makanya seringkali ada stereotip. Kalau punya sekretaris cantik, Mbak Henol itu sering dibantu sama bosnya gitu. Itu sexual harassment gitu loh. Ya. Nanti si bosnya bilang minta dibuatkan kopi, tapi waktu kopi diantar malah megang jari gitu kan, bukan gelas yang dipegang. Nampak simpel ya, tapi itu bagian dari sexual harassment. Jadi intinya sexual harassment itu pelecehan yang didasari dengan sikap yang tidak menghormati. Nah, gitu maksudnya. Ya, sexual harassment. Nah, masih banyak yang lain-lain ya. Ini kamu bisa bacalah gitu. Kemudian juga ada namanya union. Ini itu serikat karyawan, serikat pekerja. Labor relation ya. Dan sebagainya. Jadi kekerasan di tempat kerja ini juga bagian dari problem yang muncul di dalam human resource management ya. Dan lain-lain ya. Layoff ya. Layoff itu merumahkan, downsizing
penurunan jumlah karyawan dan sebagainya. Ya. Oke, saya pikir itu ya semuanya. Saya cepat aja, selebihnya silakan dibaca. Kebetulan materinya memang tidak terlalu berat, tidak perlu ada penjelasan yang terlalu banyak dari saya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Dari mengenai penurunan gaji karyawan, saya pernah membaca artikel pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Pasal 92 Ayat 1 dan Perjanjian Pekerjaan. Lalu pada situasi pandemi ini, apabila perusahaan ingin menurunkan gaji karyawan, apakah itu harus melalui kedua belah pihak atau bisa diambil satu kesepakatan saja, Pak? Tidak perlu pihak lain. Terima kasih, Pak. Undang-undangnya ada yang mengatur. Namun, jangan lupa, undang-undang itu dibuat pada kondisi yang seperti apa. Kondisi idealkah atau tidak. Kemudian, apakah dalam undang-undang itu sudah mengatur kondisi-kondisi ketidaknormalan. Nah, jadi sebenarnya di sini letak yang tadi materi yang terakhir ini, ya, ini layoff dan downsizing, ya, itu nanti ada ini labor relation, ya. Labor relation dan serikat pekerja. Bagaimana antara labor pekerja, buruh, ya, dengan manajemen ada kerjasama. Ya, makanya perusahaan-perusahaan besar biasanya ada namanya serikat pekerja. Tugas serikat pekerja itu adalah sebagai penghubung antara seluruh karyawan yang mungkin ribuan atau ratusan dengan pimpinan perusahaan. Ya, biasanya akan ada diskusi-diskusi. Memang pengalaman saya sendiri, saya 18 tahun di Telkom, Telkom itu punya serikat karyawan. Tapi alhamdulillah karena kondisi perusahaan selalu sehat, selalu baik, yang dibahas di dalam pertemuan pimpinan, dalam hal ini direksi dengan serikat karyawan, selalu ngomongnya bonus apa lagi yang mau dikasih. Alhamdulillah, selama saya jadi karyawan seperti itu situasinya. Karena perusahaan selalu untung. Jadi yang dibahas tuh bonus apa lagi. Jadi yang dirundingkan itu gimana tetap memberikan bonus tapi tidak jadi beban perusahaan. Sekarang kalau kondisi pandemi kayak sekarang, harusnya ada diskusi antara pimpinan perusahaan dengan serikat karyawan. Bagaimana caranya karyawan tetap bergaji tapi tidak jadi beban perusahaan. Jadi kadang-kadang banyak demo misalnya itu karena nggak ketemu diskusinya itu. Nggak ketemu diskusinya. Karena apa? Masing-masing ngotot. Pimpinan perusahaan pokoknya nggak mau rugi, potong gaji. Atau bukan potong gaji aja, PHK tiba-tiba. Dan PHK-nya tanpa pesangon lagi. Selesai ya gitu. Misal. Karena alasannya apa? Kata pimpinan, kata manajemen, kalau nggak ada PHK, kita nggak sanggup bayar. Kalau nggak sanggup bayar, perusahaan ini bangkrut. Pilih mana gitu? Bangkrut atau potong gaji misalnya. Terkadang kita tuh harus cari titik temu. Kalau kita pun dihadapan pilihan bahwa mau di PHK atau katakanlah bukan PHK, perusahaan tutup, sama aja kan PHK juga jadinya. Selama ini kita anggap PHK itu adalah perusahaannya tetap jalan, karyawan dipecat. Tapi sekarang misalnya perusahaannya langsung tutup gitu, nggak mampu memproduksi. Kenapa? Yang beli sedikit, sementara bahan baku mahal, tambah naik misalnya. Jadi sebetulnya itu perlu diskusi. Dan yang terbaik adalah kedua belah pihak. Kalaupun diambil keputusan sepihak,
Kalaupun diambil keputusan sepihak, tentunya kita lihat tingkat kepatuhan dari perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku. Kalau diatur dalam undang-undang. Tapi kembali lagi pertanyaan saya, apakah ada aturan-aturan yang mengaturnya apa tidak undang-undang tersebut? Karena kita akan dihadapkan pada pilihan perusahaan berlangsung terus tapi gaji dikurangi, atau gaji tetap tinggi tapi dalam 2 bulan tutup. Ya. Hari apa saya fotokopi di depan kampus Untri, Bukit. Di ibu pemilik fotokopinya nanya, Pak, kapan mahasiswa masuk? Saya bilang tahun depan. Sedih dia langsung. Itu pun Bu, saya bilang tahun depan itu mudah-mudahan COVID-nya sudah hilang tahun depan. Karena kuliah sekarang sudah dimulai dan itu online. Ya Pak, semenjak pertengahan bulan Maret, semua kuliahnya itu online, maka omsetnya fotokopi jilid tinggal 10%. Kamu bayangin, kalau dia biasa terima sehari 1 juta, dulu misalnya, sekarang dia terima hanya 100.000. Terus dia bilang, terpaksa Pak, karyawan saya dulu 2 orang, sekarang saya suruh berhenti 1, yang satunya pun masuk setengah hari. Kalau dulu ada aja mahasiswa yang fotokopi hari Sabtu Minggu atau malam, karena besok pagi sudah harus dikumpul tugasnya. Sekarang siapa mau ngumpul fotokopi malam-malam? Nggak ada. Sore jam 5 semua fotokopi depan Unsri itu tutup semua sudah. Nah, jadi jawabannya kembali lagi, ya, disinilah letak peranan daripada union atau serikat karyawan, ya, di mana di itu terjadi kerjasama, cooperation antara para pekerja dengan pimpinan manajemen perusahaan untuk mendiskusikan hal tersebut. Ya. Kalaupun pada akhirnya kondisi ekonomi memang tidak bisa ini, akhirnya mau tidak mau tutup atau PHK. Sayangnya kalau saya pribadi ini berpendapat di Republik ini usaha pemerintah kita itu belum memadai untuk membantu ekonomi perusahaan-perusahaan. Namun di sisi lain, ya bisnis sudah disuruh as usual dengan jargon new normal. Ya. Sekarang dulu mall tutup, sekarang mall dibuka. Ekonomi jalan, supaya bisnis jalan. Bagaimana nanti kalau kena corona? Ya, jadi siapa yang kuat, sehat, yang nggak kuat, mati. Karena pilihannya adalah kalau semua orang disuruh jangan keluar rumah, berarti ekonomi akan mandek, bisnis semua tutup. Maka karyawan di mall itu tutup semua, pecat semua. Simpel aja. Nah itu perlu diskusi panjang untuk mencari kesepakatan dalam hal tersebut. Nah, selagi nawaitunya adalah win-win solution, biasanya ada titik temu. Oke ya, ini kebetulan laptop saya sudah bad dan ada signal habis. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Kalau cukup, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan baca bukunya, buku teksnya, dan buku teksnya sudah diberikan, dan juga silakan nanti di-download materi-materi PowerPoint-nya juga. Oke, saya pikir itu dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah absen semua ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak di e-learning.